Oke, welcome back. Jumpa lagi dengan Mr. Panamba. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan menekan tombol subscribe dan like video-video dari Panamba TV. Jadi kali ini kita akan membahas sambil kita menonton salah satu jalanan di kota Toronto, Kanada. Kali ini topik kita adalah mengenai raja pertama atau ya cikal bakal berdirinya kerajaan. Jadi kalau pada video yang sebelumnya saya sudah sempat membuat tentang Guman Sarangi dan Onda Asa. Tapi ada permintaan dari salah seorang, mungkin orang Sangir yang berada di Kanada. Oleh karenanya saya membuat video ini langsung mengambil juga video dari Kanada. Jadi ceritanya dia ingin saya menceritakan kembali cerita tentang Guman Sarangi dan Onda Asa atau Sangyang Konda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, karena pada waktu kesempatan yang lalu saya membacakan ceritanya itu dengan bahasa asli. Maksudnya saya langsung membaca dari buku yang ditulis, yang diwaris oleh para leluhur atau orang-orang tua lah yang mewariskan buku-buku tersebut dengan bahasa yang masih ada kata kaskado atau apalah. Masalahnya kan bahasa-bahasa jadul itu ada bahasa misalnya sekonyong-konyong atau apalah segala macam itu. Jadi bahasa-bahasa itu kan zaman sekarang sudah jarang digunakan. Jadi ceritanya seperti ini. Ini kan ada perdebatan antara orang Minahasa dan orang Sangihe. Orang Minahasa berkata bahwa Sangihe adalah salah satu subsuku dari suku bangsa Minahasa. Sebagaimana penelitian dari Bapak Boseke itu bahwa Minahasa itu artinya Minahasaan. Artinya satu, Maesa. Jadi ada 9 anak dari seorang leluhur dari suku bangsa Minahasa. Jadi Minahasa ini bukan suku tapi bangsa, karena terdiri dari beberapa suku yang berbeda bahasa. Jadi dia sama seperti Indonesia. Indonesia itu bukan suku tapi bangsa karena memiliki banyak budaya, banyak bahasa. Nah, jadi ceritanya bahwa 9 anak dari Toar dan Lumimut ini, anak yang ke-9 itu adalah orang Sangihe atau mereka lebih condong menyebutnya sebagai Xiao karena ke-9. Nah sebenarnya ya sama, karena kita kan juga orang Sangihe, sama sih. Cuman masalahnya seperti ini. Dari pihak Sangihe ini, para sejarawan itu mengatakan bahwa leluhur-leluhur Sangihe itu berasal dari Bola Mengondo, Molibagu. Ada juga yang mengatakan para sejarawan bahwa si Guman Sarangi ini berasal dari kota Bato. Sebagian mengatakan Guman Saduraga ini dari Bola Mengondo. Sedangkan dari suku Minahasa mengatakan bahwa Sangihe ini adalah salah satu suku yang ke-9 yang disebut dengan Xiao atau Sangihe ini, sehingga dikatakan bahwa kita juga ada milik dari suku bangsa Minahasa. Nah kalau kita lihat dari kajian linguistik atau pendekatan linguistik dalam penelitian bahasa, ada disebut dengan linguistic approach. Jadi mohon maaf ya guys, saya menggunakan sedikit istilah-istilah supaya dianggap bahwa saya ini memang tidak sembarangan melakukan kajian. Jadi kajian linguistik ini adalah mencari salah satu suku dekatnya itu kemana. Jadi contoh bahasa-bahasa Semit. Bahasa Semit itu kan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Latin. Itu bahasa Semit, bahasa Aram. Nah bahasa Aram ini dekat dengan bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani ini dekat dengan bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Aram kan Avun, kalau bahasa Ibrani Avinu, kalau bahasa Arab Abah. Nah itu berarti mereka satu suku, cuma sudah berbeda bahasa karena mungkin sudah tinggal di tempat yang berbeda. Begitu juga dengan orang-orang Eropa. Kalau orang Inggris mother, orang Jerman Mutter, ya seperti itulah. Kalau orang Inggris menyebut dengan sleep, orang Jerman menyebut dengan kata Slaven, berarti mereka salah satu suku bangsa. Cuma mungkin sudah jadi istilahnya bahasa itunya sudah turun-temurun menjadi beragam-ragam. Sedangkan di Sulawesi Utara, suku-suku yang memiliki kesamaan bahasa itu dengan suku Sangihe atau Sanger itu atau Sanger. Jadi Sanger ini guys disebut Sanger ada 2. Ada sejarawan, bukan ada 2 ya, ada banyak sebenarnya. Tapi hanya beberapa yang saya gaji. Ada juga salah satu sejarawan yang melakukan penelitian. Jadi seorang sejarawan itu tidak hanya sembarang ngoceh, dia juga melakukan penelitian.
Apakah penelitian itu melalui penelitian antropologi atau penelitian dari literatur atau dia membaca? Nah, kalau saya ini penelitian dari literatur. Jadi tidak sembarang dikaji bahwa kata Sangihe itu ada yang mengatakan, kalau dari Pak Daniel Manatar mengatakan bahwa Sangihe itu adalah sang air. Jadi orang laut, pelaut. Ada juga salah satu peneliti yang mengatakan bahwa Sangihe itu adalah sang hyang. Sang itu artinya pemimpin, hyang itu dari kayangan. Nah, kalau kita kembali ke Guman Sarangi, kemarin Guman Sarangi kan dari kayangan bersama Onda Asa. Karena kuburan mereka tidak ada sampai sekarang. Turunannya yang ada, tapi kuburan mereka tidak ada. Ada juga yang mengatakan bahwa Sangihe ini itu adalah salah satu nama yang diberikan oleh Sangihe itu artinya itu sangi atau menangis. Peristiwa dari Human Saduraga dan Tenden Sehiwu dengan beberapa anak wanitanya yang berlayar ke Sangihe, tiba-tiba terjadi kencang dan mereka menangis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah cuma orang Sangir yang menangis di saat terjadi kencang dan badai? Kan semua orang pasti menangis alias takut. Nah, ada juga yang mengambil penelitian berdasarkan kajian sejarah literatur dari orang-orang VOC atau Belanda bahwa Sangihe ini yang memberi nama pertama itu adalah orang-orang Belanda. Karena waktu mereka datang, mereka cenderung menemukan orang Sangihe ini bernyanyi, sehingga disebut dengan singer atau sanger. Jadi dalam bahasa Belanda itu, silakan Anda cari di Google, sanger. Jadi A itu ada titik do-nya, umlaut. Dibaca sanger artinya penyanyi. Jadi Sangihe artinya dari kata sanger atau sanger, itu adalah kumpulan orang-orang atau suku yang suka bernyanyi. Nah, lanjut lagi ke Sangyang Guman Sarangi dan Onda Asa. Jadi kalau versi dari Kota Bato di Filipina bagian selatan, Filipina Selatan, Kota Bato itu versi Guman Sarangi dan Onda Asa. Jadi Guman Sarangi ini sebenarnya bukan nama yang sebenarnya, itu adalah nama gelar yang diberikan oleh orang-orang Salurang. Kata Salurang itu yang sekarang itu Kecamatan Tabukan Selatan Tengah itu artinya sesaruhang, dieluk-elukan. Itu karena mereka menemukan seorang atau siapalah dewa lah yang di situ ada tanda gemuruh guntur berkilat-kilatan, serta mereka sampai di Burudu Panamba yang saya namakan di channel saya ini. Nah, mereka diarak-arak ke kampung dan dieluk-elukan sehingga disebut dengan sesaruhang atau dieluk-elukan, dipuji-puji. Itu adalah Guman Sarangi dan Tendeng Sangyang Konda yang akhirnya melahirkan Melintang Nusa, Melangi Nusa dan beberapa orang, dan menjadi keturunan mereka itu menjadi para raja di Tambukan, raja-raja di Siau, raja-raja di Tagolandang, raja-raja di Talaut. Itulah keturunan dari Guman Sarangi. Jadi ada banyak. Jadi ada buku silsilah saya yang membahas tentang silsilah, dan begitu banyak silsilah. Ada banyak marga, dan Anda jangan khawatir, rata-rata orang Sangihe itu memiliki marga yang memiliki keturunan pemimpin. Itu Guman Sarangi versi Kota Bato, Manila, Filipino. Tapi kalau melihat dari kajian bahasa Filipina ini dan bahasa Sangihe itu jauh, infleksinya jauh. Istilahnya kalau wajahnya itu miripnya jauh. Mungkin ada sekitar 5% bahasa-bahasa, sehingga ada peneliti yang karena ingin memaksakan penelitiannya mencarilah bahasa-bahasa yang mirip. Misalnya kata bogas, dalam bahasa Mindanao itu ada bagas. Padahal di luar dari kata itu banyak yang berbeda. Oke, malahan bahasa-bahasa di Filipina itu lebih mirip ke bahasa di Bolaang Mongondo. Alright guys, jadi kalau Anda mau belajar bahasa Bolaang Mongondo, banyak persamaan dengan bahasa-bahasa di daratan Pulau Mindanao atau Sarangani. Nah, sedangkan versi yang kedua itu adalah Tendeng Sehiwu atau Human Saduraga dan anak-anaknya itu berasal dari Bolaang Mongondo. Nah, ceritanya mereka ini dari Bolaang Mongondo itu mengintari Gunung Lokon, mengintari sampai di Manado Tua, dan selanjutnya mereka menuju ke Sangihe. Nah, itulah cikal bakal juga mereka mendirikan kerajaan. Jadi itu sebenarnya cerita yang sama, cuma dengan versi yang berbeda.
Nah, kalau kita melihat dari infleksi bahasa, orang Sangihe dan orang Bolomongondo bahasanya itu ada kesamaannya, tapi agak jauh ya, agak jauh. Anda bisa menonton video saya yang tentang orang Bantik itu. Tetapi kalau dengan suku bangsa Minahasa, kita memiliki kajian bahasa atau kedekatan bahasa yang 80% itu mirip. Saya beri contoh ya, kata kumang. Kalau Minahasa kan kuman. Tapi kalau Minahasa Selatan, bagian Tombatu itu kumang. Sama. Begitu juga bahasa-bahasa seperti Dumareng. Di bagian orang-orang Tombatu menyebutnya Damalan. Nah, orang Bantik, bahasa Bantik pun lebih dekat dengan bahasa Sangir. Jadi ada 3 subsuku Minahasa, Ponosakan, Retahan itu, Bantik, dan Sangir itu memiliki kesamaan bahasa yang hampir 80%. Begitu juga dengan warisan-warisan budaya seperti budaya Minahasa, Paposoan, Kapelian, sama. Begitu juga dengan budaya Kabasaran, tarian Salo, mirip. Begitu juga dengan bahasa-bahasa tua, Kawanua, apa segala macam, lebih mirip. Cuma memang yang membedakan bahwa orang Minahasa ini, orang Minahasa khusus ya, yang tinggal di dataran tinggi seperti Tondano dan Tomohon, mereka banyak dipengaruhi oleh orang-orang Portugis dan Belanda, sehingga kulit mereka itu agak berbeda, agak lebih terang, dan wajah mereka itu dipengaruhi oleh wajah-wajah oriental. Sedangkan suku asli Minahasa seperti orang-orang Ratahan, orang Ponosakan, orang Tombatu, orang Bantik, justru kulit mereka dan raut wajah mereka itu lebih mirip-mirip dengan orang Sangihe. Nah, memang butuh penelitian yang lebih dalam tentang hal ini, tapi kalau dari segi bahasa dan warisan adat, itu suku Sangihe lebih dekat ke Minahasa ketimbang ke Filipina dan ke Bolomongondo. Dan itu sudah terbukti bahwa pada zaman dahulu orang Sangir itu lebih banyak berperang ke Filipina. Banyak pertikaian para raja, pertumpahan darah, itu bertikai dengan orang-orang Maguindanao atau Suluga. Begitu juga Bolomongondo. Orang Minahasa itu, silakan Anda tanya kepada sejarawan Minahasa, sering bertikai dengan orang-orang Bolomongondo di perbatasan Pontak itu, atau sampai sekarang itu disebut dengan Tompasok Baru. Itu adalah orang-orang Minahasa yang bertempur dengan orang Bolomongondo. Dan pasukan Minahasa itu banyak bersatu atau bergabung dengan pasukan Sangihe, dibantu oleh pasukan Sangihe dalam berperang melawan baik orang Bolomongondo maupun orang-orang Suluga. Nah, dari zaman dahulu tidak ada catatan dari dotu-dotu kita bahwa orang-orang Sangihe itu berperang dengan suku Minahasa, tidak ada. Malahan waktu di Manado itu, orang Sangihe itu berperang melawan suku-suku Suluga atau Moro yang merompak. Nah, itulah. Jadi dari kajian sejarah, dari warisan bahasa, kita lebih mirip dengan orang-orang Minahasa. Kalau masalah kulit, ya wajarlah. Karena kita sudah hidup di lautan, hidup di tepian pantai. Nah, kulit kita lebih gelap. Dan kalau Anda pergi ke wilayah Ratahan, Belang, Ponosakan, itu kulit mereka sama seperti kita. Dan kalau Anda mau mengatakan bahwa muka mereka itu ke Chinese-Chinesean, Anda pikir orang Sangir bukan sedikit juga yang wajahnya itu ke Cina-Cinaan dan kulitnya juga ke putih-putihan. Begitu juga dengan kakek saya dan leluhur saya atau ayah saya, itu mereka orang Sangihe asli dari Tabukan Tengah dan mereka berkulit putih. Kalaupun saya berkulit hitam, ya wajar karena leluhur kami ada yang berasal dari Ternate. Oke guys, kira-kira itulah. Jadi ini hanya sekedar menyatukan persepsi dan membangkitkan rasa kecintaan kita akan Sulawesi, bahwa kita ini sebenarnya bersaudara, satu. Jadi maesa. Jadi baik kita orang Sangihe, orang Minahasa, orang Bolmong, kita harus bersatu karena kita adalah satu Kawanua. Alright guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and thank you.